Maka nek kancamu luka kue ngrasake luka, nek kancamu nangis kue ketetesan kue melu neteskan air mata ngono ya. Nek kancamu rabi kue ora melu rabi lo ya. Ya. Jadi tetap ada kontekstualisasinya, tetap ada pilah-pilahnya, ada pada patrapnya, ada proporsinya kalau dalam bahasa orang kampus gitu ya. Ada proporsinya, ada empan papannya gitu ya. Jadi tidak setiap hal lantas podo karo poso malu. Kan pertanyaan saya berapa kali kue sedina poso ping piro? Itu kan sebuah pola. Bahwa puasa itu kan tidak makan dari titik A ke titik B. Ya. Nah, puasa yang kita kenal adalah dari subuh ke maghrib gitu ya. Terus itu kue berarti posomu meng pisan. Kan kue iso poso ping telu. Jadi jam 4:30 nganti 4:30, 4:30 nganti 1:30, 1:30 nganti 1:30 misalnya. Ya. Tapi kan itu kan berarti melanggar pola Ramadan. Nah, jadi kita tetap harus paham lingkaran yang tetap ora kabeh kuwi iso kok simbolisasikan dengan lingkaran ya. Poso ya poso tapi kan ya kowe mau kan ngomong aku isuk durung dereng mangan. Lho pancen poso kok. Iya. Terus ana sing bantahane kan kowe iso poso ping 3 no. Akeh mung sak donya poso ming pisan, aku iso ping 3. Dia merasa lebih hebat karena poso ping 3 toh. Padahal ukurannya adalah kalau poso ping 3 berarti kamu 6 jam sekali udah makan. Kan gitu kan? Kalau poso sekali berapa? Atau 4 jam sekali udah makan. Kalau poso yang kita kenal adalah 12 jam baru makan kan gitu kan. Jadi apa yang hebat dan tidak hebat itu tergantung pola di dalam lingkaran itu, pola atau terminologi atau tata nilai yang berlangsung di dalam salah satu terminologi. Jadi misalnya poso kuwi mau. Tidak berarti kalau Anda sehari puasa bisa 2-3 kali berarti lebih hebat daripada yang sekali kan ora ta? Kan ngono kita. Berarti kan jumlah itu kan tidak mempengaruhi. Iya, jadi jumlah itu kan juga berlaku relatif. Ya, jumlah berlaku. Ya. Ora kowe ora iso pidato nang kanca-kancamu ning kampung, kowe sak alim-alimmu sak saleh-salehmu kan ming pisan to kowe poso sedina. Aku ping 3. Aku kuwi wong ampuh apa wong edan? Ya tak bisa to ngomong gitu? Aku iya. Bisa tinggal to. Bahkan itu tidak usah puasa juga bisa. Kowe sak ampuh-ampuhmu kan ming salat ping 5 to. Aku ping 40 lho sedina iki. Aku bener apa salah? Dia menjadi salah ketika kita ngomong syariat, kita ngomong ukuran-ukuran yang dipasang oleh Allah kan gitu. Nah, meskipun dari sudut energi ampuh ki sedina ping 40, tinggal sekarang proporsinya mana sunat, mana wajib dari sholat itu kan gitu dan seterusnya gitu ya. Jadi kabeh iki tetep kudu ono ukurane, kudu ono. Karena lingkaran itu ukuran yang tidak terbatas. Lingkaran itu bedanya dengan 4 persegi panjang, jajaran genjang, bujur sangkar, terus ono oktagon itu berarti 8 sisi, ono heksagon piro? 6 sisi, nah terusnya lingkaran kan sisi tak terbatas. Sisi tak terbatas. Nah, hidup itu sisi tak terbatas sehingga kamu harus hati-hati. Kalau ngomong, kalau menilai, kalau mempersepsikan sesuatu harus hati-hati karena gue mau dadi kowe ngono kuwi mau. Alah saampu-ampuhe ustaz-ustaz kelak ming salat sedina ming ping 5, aku ping 24 ya. Ini. Gitu. Kayak sing jare ahli puasa kae ming pisan lho, sedina iki pisan lho. Aku poso ping 3 aku. Kayak maghrib lagi buka, aku jam 09.00 wis buka. Piye ngerti ra? Kae sahur jam 4, aku lho jam 7. Jam 7 aku lagi sahur. Sahur aku. Lah, ngerti ta? Jadi hidup itu begitu lucunya sebenarnya. Kalau kita tidak proporsional, lucu, ngawur dan kacau gitu kan. Oleh karena itu kita pastikan bahwa nek kowe iki menungso, kowe bersama Allah bertauhid dan ridho kepada semua ketentuan Allah termasuk sistem kemakhlukan dasar yang bersifat lingkaran tadi itu, maka kowe kudu berada dalam satu lingkaran dengan semua orang lain. Maka kalau orang lain luka kamu ikut sakit. Padahal di bait yang kedua kan tidak. Iya. Lukaku tidak tak jadi lukamu. Lukaku tidak menjadi lukamu berarti kowe ra melu dalam lingkaran. Iya. Makanya lingkaran itu kalau bayangan saya itu sangat penting karena yang disebut lingkaran itu kalau dalam ayat itu kan wadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam lingkaran atau golonganku kata Allah dan masuklah ke dalam surgaku. Nek wong sing ora ngrasake
lorone wong liya. Ya. Sekarang gini, misalnya kalau kita ngomong negara gitu ya. Sebenarnya kalau PDIP dihina, ya seluruh bangsa Indonesia dihina, betul enggak? Kalau sekarang P3 atau PAN atau PKB dinista orang, maka PDIP ikut sakit. Kan begitu ngono toh? Ya. Nah, kalau dalam situasi politik kan tidak ada lingkaran ternyata. Lingkarannya kan susah dibangun, makanya kita butuh riungan dan melungsungi yang kita bikin sekarang itu. Karena malah seneng kayak modar aku kan gitu kan. Kita malah jadi kalau kita itu menyatu dalam tauhid dan ridho, maka kalau kata filosofi kan kalau engkau membunuh satu orang berarti engkau membunuh seluruh manusia kan ngono toh Hel, ya. Maka kalau kita menyakiti satu tokoh Indonesia berarti kita menyakiti seluruh bangsa Indonesia kan gitu seharusnya. Itu yang namanya lingkaran nasionalisme, lingkaran Nusantara dan seterusnya. Itu kan belum mampu kita terjemahkan, belum mampu kita aplikasikan atau kita laksanakan. Nah, lagu ini tadi kan ternyata kalau kita ngelihat masalah sosial dan masalah sikap hidup manusia yang banyak terjadi itu bait pertama apa kedua? Yang kedua. Yang pertama kan lukamu menjadi lukaku. Menjadi yang pertama itu kan lukamu jadi lukaku. Ya, yang kedua lukaku tak jadi lukamu. Tak jadi lukamu. Nah, jadi sekarang kalau kita ngomong interaksi sosial, komunitas, kemasyarakatan, kebangsaan itu kan prosentase yang bait kedua lebih besar jauh daripada yang pertama gitu. Kita enggak nuding siapa-siapa loh ya. Ya pokoknya situasi manusia kayak begitu. Ya. Oleh karena itu endingmu kan sing tak leleh padamu. Ya. Darahmu aku wis gocer ya wis meleleh-leleh. Tangisku ya wis ora karu-karuan kae wis dadi segara sing aku meh kelelep kae. Jadi ada samudra air mata, lautan air mata yang keluar dari mripatku dan aku meh kelelep, kowe ora leleh ning kono. Belas mboten. Nah, itu kan fakta sosialnya seperti itu selama ini gitu loh. Bahkan orang yang menyakiti orang lain coba. Wong seharusnya tuh dia tuh berempati kepada sakitnya orang lain, maka kok malah dia yang nyakiti, dia yang menghina, dia yang menista, dia yang membuli, dia yang merundung, ya dan seterusnya, dia yang memfitnah. Jadi itu kan tidak hanya kemunduran satu langkah, itu kemunduran 2 langkah dan 3 langkah toh ya. Wong kalau memang manusia itu berarti dia ajar-ajar melingkar ya toh dengan satu sama lain, apa dalam konteks humanisme universal atau konteks nasionalisme nasional atau dalam konteks komunitas, keumatan atau segala macam. Ini malah 2 langkah di belakangnya, malah dia yang menyakiti, dia yang membuli gitu ya. Nah itu kira-kira gitu Don.